Salam, salam sadis, salam weekend. Ketemu lagi di hari weekend hari ini. Cepet ya, udah hari Sabtu. Market juga lagi merah ini. Uh, Masih terus merah dia dari kemarin, ini agak drop lagi. Tadi nutup di 36. Ini agak ini lagi. Sekarang saya buat video BTC di 35.800 ya, minus 1,5 per harinya. Minggunya masih minus di atas 7%. Market cap 1,64, BTC dominance 41,6 ya, pada merah semua ya. Market tuh saat ini masih merah, agak tertekan, cuma ya ada beberapa koin yang agak hijau lah. Tron ya, Tron lawan arus. Kali ini Tron lawan arus dia ya, TRX. Jadi ya market nggak terlalu gimana, semua begini terus juga. Kalau di luar beritanya kan pada masih ancang-ancang, mereka takut masuk juga tanggal 9 Senin nanti. Mereka takut di hari ini merayakan Independence Day-nya Rusia itu, mereka akan umumkan perang katanya. Takut ada mereka inilah, banyak berita udah ini ya, takut terjadi perang dunia ketiga, World War III ya. Terus takutnya dia umumkan perang gitu. Jadi sangat beberapa hari ini itu berita, termasuk banyak yang tanya saya, Om atau kok tolong bahas gimana kalau perang ini itu. Jadi mumpung hari ini Sabtu, marketnya merah enggak, ini juga saya coba kasih pandangan saya. Kebetulan ya saya paham sedikit lah ya geopolitik. Jadi saya coba bahas kejadian kondisi sekarang ini. Kalau kita lihat itu, jadi kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya, kalau kalian tanya saya, World War III atau Perang Dunia Ketiga akan terjadi, buat saya belum gitu. Mungkin keras akan terjadi, kita lihat makin marah, NATO juga makin ini, mungkin Inggris, UK udah kirim tentaranya juga di daerah perbatasan ya kan, antara Polandia sana latihan perang mereka. Katanya menurut yang saya lihat di news, ada dia kirim 8 ribuan lah. Terus anggota-anggota NATO lebih kurang di border sana ada sekitar 30.000 tentara gabungan ya dari berbagai negara gitu. Sedangkan dari Rusia sendiri juga sama Belarus udah juga di border-border mereka gitu, di perbatasan ya, perbatasan negara mereka juga udah siapkan tentara gitu. Nah ini yang buat orang makin ini, wah kalau terjadi perang gimana, market akan rontok ini itu. Ya kalau terjadi pasti tiba-tiba akan rontok sih. Tapi World War III akan terjadi, buat saya enggak gitu. Kalau kita lihat dari politik yang dimainkan Amerika sama NATO, sebenarnya kalau mau jujur itu Ukraina cuma bego aja presidennya. Istilahnya itu Ukraina jadi battlefield, itu rakyatnya yang kasihan udah mati. Jadi itu jadi tempat battlefield. Kalau saya lihat itu, kalaupun nanti mereka sempat terjadi perang itu ya di kisaran Eropa Timur, perbatasan sana antara Polandia gitu ya, di perbatasan sana dengan Belarusia, terus daerah Moldova situ kita lihat ya, di pinggiran sana. Jadi kelihatannya itu mereka nggak akan mau kasih keluar itu. Jadi battlefield-nya itu tempat tarungnya istilahnya itu di Ukraina di situ. Kemungkinan besarnya kalau ininya mereka ini ya, mereka akan nyerang Rusia juga gitu ya. Jadi kalau andai kata terjadi, jadi kalau untuk sampai
meluas gitu mungkin enggak, saya rasa, apabila terjadi untuk saat ini ya. Tapi intinya sebenarnya penekanan yang dilakukan itu sebenarnya bukan hanya ini. Kalau kita mau lihat, kita balik lagi ke ini, kenapa Amerika lebih tekan lagi, yang awalnya kayak Jerman, Eropa, awalnya Jerman aja nggak mau kirim senjata gitu ya. Amerika juga masih gimana, Inggris juga saat itu belum. Tapi semenjak mereka berikan sanksi waktu rubel jatuh, cepat sekali si Putin counter attack dengan cara yang sangat bagus, yaitu langsung di mata uang rubel di backup sama underlyingnya emas, hitungannya 5.000 rubel jadi 1 gram emas. Itu cara yang sangat jitu gitu ya. Nah, disitulah Amerika udah harus ambil action yang lebih ini lagi, karena dari dulu kalau kita lihat sejarah ya begitu. Mereka akan tetap protect mata uang mereka. Jadi Inggris juga akan protect pound sterlingnya, ya Germany and the gang untuk protect mata uang euro mereka. Makanya saya kan pernah bahas kalau emas perak itu ditekan sekali harga dari dulu, manipulasi. Kenapa? Ya itulah Amerika. Termasuk kalau Anda pernah lihat wawancara dulu yang debat sama si Mike Saylor soal Bitcoin sama emas, si Frank Justra. Frank Justra juga bilang, kalau buat dia baru-baru ini dia ada nge-tweet minggu lalu kalau nggak salah. Dia bilang emas ini tertekan terus, itu di belakangnya dimainin sama Fed gitu. Fed yang tekan supaya emas. Ya memang itu tugas mereka gitu. Karena mereka takut emas kalau terlalu tinggi, mereka berbagai negara transaksi back to the gold, kembali ke emas, itu yang mereka nggak mau Amerika itu ya. Jadi sekarang ini pun yang terjadi ini yang kita lihat sesungguhnya bukan hanya memang udah terjadi war, physical war ya, antara Rusia, Ukraine, dan juga NATO udah masuk di belakangnya ya, tentara bayaran lah, whatever mereka ini mainkan. Tapi yang juga udah terjadi semenjak Trump, itu currency war udah terjadi gitu. Tapi saat itu Trump lebih fokus ke Cina, ya kan, dihajar. Nah, begitu ganti Biden justru di sama Rusianya ini. Jadi yang dimainkan juga sebenarnya currency war juga, ya. Jadi ini yang terjadi di dunia ini acak kadut kacau balau sekarang ini, bumi gonjang ganjing, ya kan, kalau kayak wayang gitu kan. Ya memang terjadinya gitu sekarang ini. Jadi setelah akhir 2019 ya kan, biological war dengan virus ya kan, kayaknya udah hampir selesai ini, pelan-pelan pandemi akan jadi endemi. Nah, sekarang yang masih tetap berlanjut currency war ya. Currency war ini lebih mereka tekan juga gitu. Jadi selain physical war ya kan sudah terjadi antara antara Rusia sama Ukraina, yang mungkin agak melebar nanti antara NATO, tapi mereka main samping gitu. Jadi battlefield-nya saya lihat masih di Ukraina gitu, dan mereka push Ukraina untuk attack Rusia gitu, bukan Rusia nyerang Ukraina aja. Sekarang kan belakangan ini kan dikasih senjata lebih ini kan supaya bisa nyerang Rusia juga gitu ya. Jadi kemungkinan sementara ini mereka masih akan protect battlefield-nya di sana. Mereka juga NATO sama Amerika nggak mau perang ini melebar keluar gitu. Ya kan, cuma yang ditakutkan kan nuklir. Tapi ya lihatlah strategi masing-masing gimana. Hari ini kalau lihat berita yang dari Menteri Luar Negerinya sempat mengatakan kalau untuk perang lawan Ukraina mereka tidak akan pakai nuklir ya, kecuali NATO sama Amerika gitu kan. Kalau masih dia invasi Ukraina, dia nggak akan pakai nuklir gitu. Itu yang mereka nyatakan. Dan satu lagi kalau kita lihat ya kan, nah Cina ini yang berita Barat kurang ini, belakangan mereka asik Ukraina, Rusia, Ukraina, padahal
dari satu sisi saya lihat ini Cina game apa yang dimainkan lagi gitu ya. Tiba udah sebulan lebih itu dia lockdown Shanghai ini itu pasti ada tujuan lain bukan hanya sekedar yang di-announce itu zero COVID gitu ya. Saya rasa memang mereka lagi ada sesuatu hal besar yang kita belum tahu. Padahal sebenarnya dia lockdown begitu kan sangat menghantam ekonominya sendiri. Tapi kayaknya dia ada prepare, ada perhitungannya gitu. Dia nggak mau buka. Pertama juga kalau saya lihat secara supply chain. Jadi memang mungkin dengan kondisi begitu mereka memang mau sekalian udah rusak-rusak supply chain dulu gitu sekali di ini. Nah dengan efek begitu ya dengan efek yang terjadi supply chain-nya udah rusak ya kan, terus juga nanti food shortage ya kan, itu efek yang paling kena sebenarnya Eropa ini ya. Ini Eropa bakal makin dalam itu nanti, bakal banyak jadi negara miskin nanti itu kalau mereka nggak ini. Jadi game ini masih panjang gitu kalau kita lihat ya. Bukan hanya sekedar perang fisikal dari strategi masing-masing. Satu sisi yang bisa kita lihat ya kan ke depannya, selain kripto BTC ya emas pasti ini, karena apapun itu nanti antara Cina sama Rusia itu sudah jelas mereka emas akan mereka ini, sementara masih Amerika masih mampu kontrol, makanya emas masih agak tertekan gitu ya. Walaupun dari dulu terus coba mau ini, tetap sampai satu limit akan di ini lagi tekan gitu. Tapi kedepannya tetap saya rasa kalau sempat mereka Eropa ekonominya makin hancur, nah itu saat itu mungkin nanti ke depan kita nggak tahu lah apakah akan emas jadi satu pijakan, ya kan? Jadi gamenya masih panjang kalau kita lihat, ya kan? Cuma kondisi begitu sebagai aset safe haven tetap harus ada di portofolio kita gitu, ya kan? Nah, untuk kedepannya kalau dengan kondisi begitu, strategi yang dimainkan, Rusia juga mainkan dengan begitu, itu kan refugee nyebar juga gitu. Eropa harus kasih makan berapa banyak refugee juga, sedangkan kondisi gitu, belum lagi ini kekurangan pangan ya, shortage ke depannya, belum lagi resesi yang akan terjadi. Jadi ya memang kondisi sekarang itu sangat harus hati-hati. Tapi ya untungnya kalau buat di Indonesia, pertama boleh kita bilang God bless Indonesia, itu pertama dulu ya. Jadi kebetulan kondisi yang terjadi saat ini, keadaan dunia komoditas tinggi, inflasi tinggi, tuh puji Tuhan itu Tuhan berkati negara Indonesia. Indonesia ada apa di situ yang sedang lagi naik tinggi. Kita minyak ada, walaupun dulunya impor banyak, untung udah di tangan Jokowi udah banyak ini dibenahi. Gondak ya berat kondisi gitu, untung udah dibenahi dengan banyak hasil alam yang kita punyai, termasuk nanti yang mau dicadangkan green energy yang akan mereka mainkan gitu ya. Itu semua ada di negara kita, dan dengan tanah yang subur, yang gampang ditanami ya pertanian ini, mungkin ya untuk kejadian food shortage Indonesia selama presiden sama kabinetnya well prepare, saya rasa nggak akan terjadi food shortage buat negara kita gitu. Jadi beda dengan negara yang 4 musim, saat musim dingin mereka juga nggak bisa ini. Jadi belum lagi climate change, perubahan cuaca yang sekarang banyak daerah yang ekstrim gitu ya, gagal panen gitu. Jadi
ya perbanyak doa juga lah kondisi gitu. Maka ujung dari hari ini video sedikit saya bahas soal itu. Yang saya mau ingatkan, hati-hati untuk kondisi sekarang. Jangan sembarang serak-serok koin, harus kita perhatikan dengan baik-baik. Kondisi saat itu, saat sekarang kemungkinan ya bisa aja tiba-tiba dam lagi buang barang gitu ya. Jadi hati-hati. Tapi untuk banyak yang tanya, karena di luar juga berita, wah tanggal 9 akan gimana. Ini memang market rada merah. Justru saya rasa kita lihatlah weekly candle close. Saya rasa kalau dia bisa sedikit hijau, mungkin dalam berapa hari ada dikasih napas. Mungkin tanggal 9 justru saat orang takut, tanggal 9 Seninnya justru ada yang ngepam, kita nggak pernah tahu ya. Tapi saya rasa tanggal 9 nggak merah. Saya pribadi feeling saya rasa justru akan hijau gitu ya. Karena kalau saya ikuti ini, Putin sendiri sebenarnya kurang sehat gitu, mau operasi kankernya itu ada. Terus juga kalau lihat dari 2-3 hari ini penyampaiannya dia gitu, ya kan apalagi hari ini juga dia menteri luar negerinya juga bilang mereka tidak akan pakai nuklir untuk hantam Ukraina. Itu juga salah satu sinyal positif gitu yang kalau kita lihat ya. Jadi saya pribadi sih ya lihatlah dalam weekly candle-nya nutup di berapa, kemungkinan bisa hijau. Sekarang aja hari ini Sabtu agak-agak merah, orang pada takut juga, volume kan kecil kalau weekend, apalagi kondisi sekarang gini ya. Ya, kita lihatlah, kemungkinan kalau saya pribadi, justru tanggal 9 orang takut ada bantingan, justru saya rasa tanggal 9 hijau. Ya kita doalah hijau, mana tahu yang ada sangkut koin sedikit, yang masih minus kecil bisa langsung cepat kejemput gitu kan. Kita nggak tahu, ya itu aja pembahasan hari ini. Sekilas saja saya ambil sedikit kutip-kutip, nggak perlu panjang lebar ini ya kan, karena nggak ini kita sedikit aja short kondisi. Kalau tanya saya untuk World War III, Perang Dunia III, Rusia ini, mungkin saya nggak yakin, saya rasa nggak. Kalaupun terjadi, mereka udah set up, dia punya battlefield tetap di Ukraina gitu. Cuma negara itulah yang hancur. Kasihan ya. Jadi begitu aja di hari weekend, market juga merah, nggak usah dipantengin, masih relax juga. Mungkin di Indo masih suasana lebaran, masih di minggu-minggu lebaran, enjoy, hang out with family atau dengan teman-teman ya kan. Buat rencana masa depan apa itu lebih bermanfaat. Upgrade skill masing-masing di dalam kondisi yang acak kadut begini. Oke, itu masukan saya juga buat kalian. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.